يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرعيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا وصلاة الله تعالى على من كلم الغزال والآل أصحاب الكمال والأصحاب بمن علوا شانا بمن علوا شانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabana fillah. Mungkin hanya sebagian kecil di kalangan kita yang mengetahui asbab nuzul ayatul mubahalah. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Qul ta'alau, katakanlah kepada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil putra-putraku, putra-putra kamu, istri-istri aku atau keluarga aku dan juga keluarga kamu, diri aku dan juga diri kamu. Kemudian kita bermubahalah, mengangkat sumpah laknat di hadapan Allah. Sumanatahid fanaj'al la'natallah, kemudian kita jadikan laknatnya Allah itu ke atas orang yang berbohong. Itu riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, pertemuan antara 8 orang uskup Najran. Uskup mungkin bahasa kita kurang lebih padri lah, atau pendeta. 8 pendeta daripada Najran berkumpul bertemu Rasulullah SAW. Jadi setelah Nabi kita mengajak mereka kepada al-iman wa tauhidillahi jalla wa ala, maka pada satu Allah turunkan ayatul mubahalah. Jadi sekarang kebenaran dengan siapa? Apakah kebenaran itu dengan kalian sebagai pendeta, sebagai padri, sebagai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, atau kebenaran itu dengan aku? Maka dengan kita bermubahalah, kita kumpulkan keluarga kita masing-masing. Jadi dikatakan 8 pendeta daripada Najran tadi itu menemui 3 perkumpulan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah dengan Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dengan Bani Kainuqa. Ini begini nih, ancaman, ajakan daripada yang mendakwa dirinya sebagai Nabi dan Rasul, Sayyidina Rasulullah SAW, untuk kita melakukan sumpah li'an di hadapan Allah Jalla wa'ala, agar laknat Allah turunkan kepada orang yang berdosa. Sedikit saya menyimpang daripada hadis ini. Kenapa sampai ada kata-kata kepada orang-orang yang berdusta? Sebab riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga, sebelum Nabi kita dibagi sebagai Nabi dan Rasul, itu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka mengetahui betul muwasafat kriteria Nabi akhir zaman, baik dari sudut nama, bentuk, rupa, mahjar, tempat hijrah, keadaan kehidupan, dan sampai kepada pengikut-pengikut baginda. Jadi tadi yang saya ceritakan tentang Sayyidina Jubair bin Mut'im
pada saat masuk ke dalam gereja tadi itu, di situ ternampak seorang laki-laki memegang atau menarikan tali kuda baginda. Itu di sana dinyatakan, ini siapa? Itu adalah sahabat setianya, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kanu yastatihun alal Khazraj wal Aus. Orang-orang Yahudi Madinah kalau pada waktu terjadinya peperangan melawan Aus dengan Khazraj, yang asal muasal mereka itu adalah kaum Ansar berasalkan daripada Aus dengan Khazraj, dan tidak pernah akur, tidak pernah hidup dalam suasana damai, aman, sentosa, selalu saja berperang. Bersatu padunya Aus dengan Khazraj itu adalah dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Pada saat dua kumpulan tadi itu menghadapi atau berperang dengan orang-orang Yahudi yastansiruna meminta pertolongan Allah dengan bertawassul kepada Nabi akhir zaman. Menangkanlah kami kepada mereka, berikanlah kami kemenangan, kalahkanlah mereka, tumbangkanlah pasukan mereka atau kekuatan mereka. Tapi pada saat Allah bangkit Sayyidina Rasulullah SAW daripada bangsa Arab, disebabkan karena hasud dan dengki, itu saja yang menyebabkan orang-orang Yahudi tidak percaya dan tidak beriman. Jadi bukan disebabkan karena tidak mengerti, bukan disebabkan karena tidak paham, bukan disebabkan karena tidak tahu. Mereka mengenal pasti. Jadi kumpulan 8 daripada pendeta tadi itu setelah mengadakan musyawarah dengan Bani Nadir, Bani Qainuqa, dengan Bani Quraizah, mereka katakan minta imhal. Imhal maksudnya minta peluang waktu selama 3 hari untuk kita berunding, untuk kita bermusyawarah. Setelah 3 hari kemudian, kata keluarga daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Quraizah, jangan diterima mubahalah itu, sebab itu memang betul. Kebenaran itu adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali. Jadi kita adakan musyawarah saja. Nah, kita bagi kain kan, nah kita bagi duit kan, nah kita bagi emas kan. Tapi untuk kita melakukan sumpah li'an, itu jangan sekali-kali kita lakukan. Nah, jadi kalau kita pahami daripada cerita tadi itu dan juga daripada cerita-cerita yang seumpamanya tentang kenabian Nabi akhir zaman, ini memang sudah maktub, sudah ada tulisannya, keterangan dan penjelasannya di dalam kitab-kitab para nabi-nabi yang terdahulu. Kalau dikatakan kenapa dengan mereka tidak beriman, ada di antara daripada mereka mengatakan bukan tidak mau beriman, tapi karena mengingat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi akhir zaman itu bukan Israfil. Yang menyampaikan wahyu kepada Nabi akhir zaman itu adalah Jibril, dan Jibril itu adalah musuh kami. Sehingga Allah turunkan ayat kul man kana aduwan li Jibril. Seseorang yang mengatakan bermusuhan atau memusuhi malaikat Jibril, berarti dia memusuhi para nabi-nabi dan rasul semuanya. Nah, jadi kembali kepada ayat dan juga kepada cerita yang kita ceritakan tadi itu, Ya'ima disebabkan karena mereka berharap agar Nabi akhir zaman tadi itu daripada warga Bani Israel. Ya'ima disebabkan karena hasud dan dengki, sehingga karena keinginan yang membabi buta daripada diri seseorang itu sanggup untuk menjerumuskan seseorang pada lembah kehancuran. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui betul, bukan setakat tahu saja, bahkan sampai bertawasul. Yastatih, kalau dengan bahasa Arabnya bertawasul dengan kebangkitan Nabi akhir zaman agar Allah berikan kemenangan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi setelah Allah bangkit baginda Nabi SAW, justru mereka sendiri yang kafir dan juga yang mendustakan ungkapan pernyataan yang pernah mereka nyatakan sebelumnya. Jadi ahbabana fillah, mungkin diantara daripada ibrah yang dapat kita ambil daripada kejadian tadi itu, silahkan saja cintanya kita kepada sesuatu seperti apapun cintanya, tapi jangan sampailah membuat kita membabi buta. Begitu juga seperti apapun bencinya kita terhadap sesuatu, jangan sampai juga dengan kita membencinya dengan cara membabi buta. Kalau betul bahasanya seperti itu. Nabi kita bersabda dalam sebuah riwayat, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu itu dengan
ukuran apa adanya, mungkin yang pada satu ketika akan menjadi musuh kamu. Dan musuhilah abghid baghidaka haunan ma. Jadi mana dari haunan itu jangan secara 100%, bencinya itu benci seperti apapun, jangan sampai 100%. Mungkin pada suatu ketika nanti akan menjadi sang kekasih kita. Jadi benci jangan secara berlebihan, sayang pun juga jangan cara berlebihan. Sebab kenapa? Sebab sejak daripada dahulu lagi Nabi kita pernah menyatakan dalam sebuah rangkaian hadis, cinta yang berlebihan itu membuat seseorang jadi buta tuli. Jadi Nabi kita bersabda, hubbuka li syai' yu'mi wa yusir. Cinta kamu dengan sesuatu itu membuat kamu jadi buta dan tuli. Sudah tak nak dengan komen daripada orang lain, tak nak tengok hakikat yang sebenarnya. Jelas dan pasti itu adalah salah, jelas dan pasti itu adalah tidak betul. Tapi tetap saja dengan kita bertahan dengan pendirian kita. Kenapa? Mungkin disebabkan karena terlampau benci, mungkin juga disebabkan karena terlampau fanatik. Jadi tiap yang melampau, yang melebihi daripada batas ukuran, itu akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Ahbabana fillah, mungkin kita masih ada waktu lagi dalam 2 menit. Kalau ada yang nak bertanya daripada hadirin, secara langsung saja pertanyaannya. Silakan Syekh Syuhada. Perbezaan di antara mukjizat dengan khususiyat. Ada sedikit perbezaan antara mukjizat dan khususiyat. Jadi perbedaan antara mukjizat dengan khususiyat. Khususiyat itu kebanyakannya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan hukum hakam. Jadi misalnya perkara-perkara yang hukumnya wajib kepada kita, tidak wajib kepada baginda, yang sifatnya mubah kepada kita ternyata halal kepada baginda. Misal secara sederhana, secara hukum makan petai boleh, makan jering boleh, makan belajan boleh, asalkan tidak memudaratkan kita. Tapi kepada baginda hukumnya haram. Nabi kita bersabda pada saat ada seseorang makan bawang putih dengan makan bawang merah, bawang mentah, ini unaji mana tunajun, aku bermunajat dengan makhluk yang dengan kalian tidak bermunajat kepadanya. Jadi kepada baginda Nabi kita mengharamkan kepada diri beliau memakan makanan yang berbau kurang sedap seperti bau bawang mentah. Apalagi kalau seumpama belacan misalnya, Masya Allah tabarakallah, belacannya tidak digoreng, tidak dimasak lagi, jadi masukkan ke dalam sambal. Tapi itulah kita orang Melayu, kita berada pada penghujung menit, tak apa, kita sedikit menyempurnakan budaya atau kebiasaan daripada kita orang Melayu. Kalau kita makan sambal tanpa belacan, seperti tidak sah kesambalannya, jambul rasanya. Nah bagi baginda itu hukumnya haram. Misalnya seperti sembahyang witir kepada kita hukumnya sunat, kepada baginda hukumnya wajib. Tahajud kepada baginda hukumnya wajib. Kemudian dengan sembahyang duha hukumnya wajib, tapi kepada kita tidak diwajibkan. Nikah dibolehkan kepada baginda lebih daripada 4. Dengan kita sebagai umatnya setakat sampai kepada 4 orang saja. Sementara dengan mukjizat itulah perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan, al-khawarik lil adat. Jadi suatu hal dengan cara yang seperti apapun, makhluk yang daripada mana saja tidak akan mampu untuk menandingi atau juga untuk melakukan perkara seperti dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul. Katakan saja seperti menghidupkan yang sudah mati, atau juga katakan saja seperti menyembuhkan penyakit hanya dengan ludah saja. Itu tidak mungkin berlaku kecuali kalau secara karamah pada auliya ilahi shalihin. Hababana fillah, insyaallah dengan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Insyaallah pada besok hari kita akan berjumpa kembali dengan tajuk yang telah saya janjikan tentang bagaimana keadaan baginda Nabi pada masa kekanak-kanakan beliau. Apakah seperti kanak-kanak yang lahir pada hari, pada bulan, pada tahun yang sama, atau ternyata memang kelainan baginda itu sejak daripada kecil sebelum baginda menjadi Nabi dan Rasul. Hadza wabillahi taufik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi, anta ba'da Allahi mu'tamadi, ya habibi, lam takhaf
رحمة من أعظم العصام بالعصام يا حبيبي يا حبيبي رسلي يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي يا حبيبي 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 يا حبيبي